Hadirin yang kami hormati, sidang Senat terbuka dengan acara pengukuhan Profesor Dr. Triwiratno Master of Art sebagai guru besar dalam bidang ilmu linguistik pada Fakultas Ilmu Budaya dan Profesor Dr. Wahyudi Sarjana Teknik Magister Sains sebagai guru besar dalam bidang ilmu teknik industri pada Fakultas Teknik Universitas 11 Maret, Rabu 15 Juli 2020 dimulai. Dan dengan senantiasa memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini, Rabu, tanggal 15 Juli 2020, kami kukuhkan Profesor Dr. Wahyudi Sutopo ST MSc sebagai guru besar dalam bidang ilmu teknik industri pada Fakultas Teknik Universitas 11 Maret. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Rektor, Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan para anggota Senat Universitas 11 Maret, para pimpinan di tingkat universitas, fakultas, dan program studi, para rekan sejawat dan seprofesi, dosen, staf pendidikan, dan mahasiswa UNS, segenap tamu undangan, wartawan, sanak keluarga, hande tolan, dan hadirin di media daring dan media sosial. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa syukur yang mendalam juga saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izin dan perkenannya saya dapat berdiri di mimbar ini dalam acara pengukuhan guru besar saya dalam bidang ilmu teknik industri dengan judul Tantangan dan Solusi Komersialisasi Inovasi Baterai Lithium. Hadirin yang saya hormati, persoalan masyarakat dan bangsa sebagai contoh tingginya polusi udara akibat gas buang beracun kendaraan bermotor dapat dikurangi secara signifikan dengan percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Berbagai luaran inovasi teknologi dari penelitian dan pengembangan perguruan tinggi harus secara maksimal dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan ekonomi melalui hilirisasi dan komersialisasi. Penelitian dan pengembangan baterai lithium sebagai teknologi penyimpanan energi masuk dalam prioritas riset nasional, di mana UNS sebagai koordinatornya dengan target capaian berupa produk sistem penyimpanan dan pengisian daya saing tangguh, handal, serta menjadi substitusi produk luar negeri. Keberhasilan inovasi teknologi ini akan menghadirkan solusi karena transportasi yang ramah lingkungan, hemat energi, serta biaya operasional dan pemeliharaan yang lebih murah. Hadirin yang saya hormati, tetapi sadarkah kita semua berbagai persoalan masyarakat dan bangsa masih diselesaikan dengan teknologi impor, bahkan engineer atau tenaga ahlinya juga diimpor. Kemana inovasi teknologi yang dikembangkan dari perguruan tinggi? Komersialisasi teknologi harus melalui berbagai keputusan lanjut tidak lanjut pada berbagai persoalan yang kompleks sehingga banyak yang terjebak di lembah kematian atau value of death. Gagalnya inovasi teknologi masuk ke pasar disebabkan oleh berbagai tantangan dan persoalan, produk, proses, inovasi dan bisnis yang mengakibatkan tingkat kesiapan teknologi atau TRL dari inovasi yang dikembangkan gagal memenuhi kriteria pasar industri. Tantangan ini telah memotivasi saya sejak tahun 2012 ikut terlibat dalam penelitian dan pengembangan baterai lithium dengan menekuni bidang kajian rekayasa rantai pasokan pada proses komersialisasi teknologi. Hadirin yang saya hormati, waktu menuju pasar yang lebih cepat dan investasi yang lebih rendah merupakan dua faktor kunci sukses meningkatkan keunggulan kompetitif. Menaikkan tingkat kesiapan teknologi secara lebih cepat pada investasi yang lebih murah merupakan tantangan berat pada upaya komersialisasi teknologi. Berbagai model, metode, rancangan, sistem usulan perlu dikembangkan untuk menggeser kurva nomor 1 ke kiri untuk memperpendek waktu menuju pasar
dan kurva nomor 2 ke atas agar meminimumkan investasi untuk akselerasi bisnis. Intervensi dengan berbagai opsi perlu dilakukan untuk meningkatkan peluang sukses inovasi teknologi mencapai ke pasar. Hadirin yang saya hormati, hanya inovasi teknologi yang memiliki keunggulan kompetitif yang mampu memenangi persaingan pasar. Keunggulan kompetitif harus diciptakan sejak awal pengembangan melalui rekayasa rantai pasokan sejak awal pula. Rekayasa rantai pasokan adalah disiplin teknik yang terkait dengan perencanaan, desain, dan operasi rantai pasokan yang melibatkan supplier, manufakturer, distributor, dan retailer. Setiap produk dari inovasi teknologi memiliki rantai pasokannya sendiri yang tidak stabil dan evolusioner. Inovasi pada rekayasa rantai pasokan diperlukan agar setiap entitas dan proses yang terlibat memiliki efisiensi operasional dan efektivitas layanan. Integrasi rekayasa rantai pasokan ke dalam komersialisasi teknologi diperlukan sebagai integrator dan akselerator penciptaan keunggulan kompetitif. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan hadirin yang saya hormati, saya mengambil peran terlibat dalam berbagai upaya mencari solusi komersialisasi inovasi baterai lithium yang dikembangkan UNS. Luaran riset yang telah dihasilkan bersama Grup Riset Rekayasa Industri dan Teknoekonomi UNS dan Pusat Unggulan Inovasi Baterai Lithium UNS menghasilkan 5 opsi intervensi untuk menaikkan tingkat kesiapan teknologi secara lebih cepat pada investasi yang lebih murah. Technology Development and Standardization, Incubation Cycle, Engineering Procurement and Construction, Material Sourcing and Selection, dan Distribution and Marketing. Kelimanya menjadi integrator dan akselerator penciptaan keunggulan kompetitif yang dibingkai dalam kerangka kerja strategi untuk komersialisasi teknologi. Hadirin yang saya hormati, pada tantangan pengembangan produk, suatu inovasi belum tentu memiliki acuan standar untuk pengembangan. Perlu dikembangkan sejak awal, namun standar tidak boleh menghambat inovasi dan justru harus mendorong. Intervensi standar harus melibatkan tahapan inovasi teknologi sejak awal. Standar yang telah mempertimbangkan penguatan entitas pengujian, yakni Testing and Calibration Lab and Production Certification Body. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan hadirin yang saya hormati, tantangan inovasi teknologi baterai lithium adalah inovasi teknologi yang dihasilkan harus mampu dipromosikan dan dijaga keberlanjutannya melalui komersialisasi di pasar industri. Saya telah mengkaji berbagai persoalan inkubasi dan komersialisasi teknologi dan merekomendasikan pendekatan model co-inkubasi dengan penguatan open innovation dan menjalankan model technopreneurship untuk penguatan sumber daya manusia yang unggul dalam pengembangan dan pengelolaan perusahaan berbasis teknologi. Hadirin yang saya hormati, mencari opsi investasi yang lebih rendah sudah harus dilakukan sejak tahap rekayasa, merupakan tantangan proses pada komersialisasi teknologi. Perbaikan proses dilakukan dengan material sourcing dan integrasi vertikal. Pada tahap ke-1 mampu memproduksi sel baterai, kemudian pack baterai pada tahap kedua, dan pada tahap ketiga mampu memproduksi bahan aktif katoda. Hasilnya adalah proses pembuatan produk dengan biaya yang lebih rendah. Tahap keempat, koinkubasi dengan pengguna pack baterai melalui startup baterai. Tahapan ini juga merupakan penguatan inbound dan outbound logistik pada proses distribusi dan pemasaran di segmen pasar B2B dan B2C. Intervensi material sourcing dan integrasi vertikal telah dapat dilakukan guna menghasilkan daya saing produk dan memperpendek waktu ke pasar. Hadirin yang saya hormati, startup harus dapat menghasilkan pengembalian investasi yang nilainya melebihi apa yang dapat dari investasi lain dengan tingkat risiko yang sama, menjadi tantangan bisnis komersialisasi teknologi. Komersialisasi inovasi baterai lithium dapat kami lakukan melalui beragam layanan, yakni konsultasi teknologi, co-inkubasi, dan penjualan atau pembuatan produk dan atau prototipe untuk material katoda, sel, dan baterai. UNS telah membangun unit produksi sel baterai lithium di tahun 2015
dan lini produksi material aktif katoda di tahun 2019. Entitas produksi tersebut telah digunakan untuk validasi berbagai model, metode, dan rancangan jaringan rantai pasokan, dan secara berkelanjutan untuk evaluasi kualitas produksi dan layanan distribusi. Pada awal tahun 2020 telah dibentuk startup batik energi mandiri hasil koinkubasi UNS dengan PT Pertamina. Startup tersebut telah digunakan untuk validasi opsi intervensi akselerasi komersialisasi melalui startup Boseh Bike untuk pack baterai sepeda listrik, startup Ampren ID untuk pack baterai sepeda motor, serta pengguna lainnya untuk berbagai aplikasi pack baterai lithium. Hadirin yang saya hormati, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik telah diikuti dengan rencana aksi, target kendaraan bermotor listrik, dan target lainnya pada tingkat komponen dalam negeri, serta komitmen pemerintah menurunkan emisi, menjadikan potensi bisnis baterai lithium bernilai ratusan triliun. UI Baterai Lithium UNS telah mampu mendemonstrasikan kelayakan komersialisasi teknologi dengan menjawab kebutuhan baterai lithium, kebutuhan engineer, dan kebutuhan teknologi pada skala pilot plant. UNS akan mendapatkan akselerasi komersialisasi luaran penelitiannya melalui licensing, joint venture, dan startup, serta layanan teknologi dan penguatan sumber daya manusia jika dapat ditingkatkan pada pembangunan industri baterai lithium berskala nasional. Tantangan dan solusi komersialisasi telah memberi gambaran peluang yang sangat besar untuk mengakhiri impor teknologi baterai lithium. Sudah saatnya berdiri perusahaan dalam negeri untuk membangun kemandirian industri baterai nasional dengan memanfaatkan bahan baku dalam negeri, teknologi dalam negeri, dan engineer dalam negeri untuk mewujudkan kemandirian sumber energi nasional. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan hadirin yang saya hormati, kebijakan intervensi untuk mempercepat komersialisasi perlu dilakukan pada semua stakeholder yang terlibat. Hal ini untuk terus mendukung terwujudnya hasil riset yang semakin mudah menuju ke pasar. Semoga sumbangan bidang kajian rekayasa rantai pasokan ini memiliki kontribusi pada akselerasi komersialisasi teknologi luaran penelitian perguruan tinggi di Indonesia. Sebagai insan akademis, semoga apa yang telah diperoleh ini dapat menjadi sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan meningkatkan khasanah keilmuan teknik industri. Hadirin yang saya hormati, saya menyadari sepenuhnya bahwa capaian jabatan guru besar ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim, yang telah menyetujui usulan kenaikan jabatan saya ke jenjang guru besar. Rektor Universitas 11 Maret, Profesor Dr. Jamar Wiwoho SHM Hum, dan para wakil rektor, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Yunus MS, Dr. Bandi MSIAK, Profesor Dr. Kuncoro Diharjo STMT, dan Profesor Dr. Rernat Sajidan MSI. Ketua Senat UNS, Profesor Dr. Adi Sulistiono SHMH, dan Sekretaris Senat, Profesor Dr. Hasan Fauzi MBA PhD AK. Rektor Universitas 11 Maret periode 2014-2019, Profesor Dr. Rafiq Karsidi MS, dan para wakil rektor. Dekan Fakultas Teknik UNS, Dr. Tehen Insinyur Solihin Asad MT, dan para wakil dekan. Ketua Senat Fakultas Teknik UNS, Profesor Muhammad Nizam, Sekretaris Senat, dan segenap anggota Senat Fakultas Teknik dan tim CCP yang telah menyetujui usulan saya ke jenjang guru besar. Ketua Senat Fakultas Teknik UNS periode 2015-2019, Profesor Dwi Aris, dan Sekretaris Senat. Tim reviewer publikasi ilmiah, Profesor Udi Subakti dari ITS, Profesor Humala dari USU, Profesor Juniarto dari Ubaya, Profesor Rika dan Profesor Nida dari UNAN, serta Profesor Susi dan Profesor Cucu, senior kami di program studi Teknik Industri UNS. Terima kasih kami ucapkan kepada tim asistensi kelayakan buku pidato guru besar, Prof. Hasan,
Prof. Suranto, Prof. Mahendra, Prof. Dwi Aris, Prof. Sutrisno, Prof. Harti Winingsih, Prof. Agus, Prof. Narsen, Prof. Vita, Prof. Wahid, Prof. Sawiji, dan Prof. Joko. Terima kasih kepada guru-guru kami di SDN Negeri 1 Gondang Rawi, SMPN Negeri Andong, dan SMA Negeri 1 Surakarta. Juga kepada teman-teman di Gondang Rawe, di Andong, dan di SMA 1. Terima kasih kepada para dosen kami di Teknik Industri ITB dan di Ilmu Manajemen Universitas Indonesia. Juga teman-teman seperjuangan kuliah di S1 Teknik Industri ITB, S2 Ilmu Manajemen UI, dan S3 Teknik dan Manajemen Industri ITB. Kepada almarhum Prof. Iftikhar Sutalaksana, pembimbing skripsi, Profesor Ahmad Sarkhosa, pembimbing tesis, dan Profesor Senator Nur Bahagia, promotor saya di program Doktor Teknik dan Manajemen Industri ITB yang hari ini juga hadir mengenakan toga. Terima kasih, Prof. Kepada PT Pertamina melalui Dr. Renat Heri Khairuddin selaku Prinsipal Spesialis Research and Technology Center. Kepada Insinyur Sigit Puji Santoso MSM ESCD selaku Direktur Nasional Center for Sustainable Transportation Technology dan selaku Direktur Program MIT Indonesian Research Alliance. Badan Kerjasama Penyelenggara Pendidikan Tinggi Teknik Industri, Profesor Abdul Hakim Halim, Ketua Badan Pertimbangan BKSTI, Dr. Berta Maya Sopa, Sekretaris Umum BKSTI, juga kepada pengurus Institut Supply Chain dan Logistik Indonesia dan Industrial Engineering and Operation Management Society. Thanks to Prof. Reimer and Dr. Ahad Ali from USA. Terima kasih kami ucapkan juga kepada tim konsorsium proyek riset SERA USAID dan MIT Indonesia Research Alliance, partner di Pusat Penelitian Standarisasi BSN dan di Balai Inkubator Teknologi BPPT, serta partner industri di PT MAK, PT Toyota, dan PT MSMB. Kepada Bapak Doni Purnomo, Direktur Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Badan Standarisasi Nasional, dan Bapak Yui Hastoro, Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Terima kasih kepada Kaprodi Sarjana Teknik Industri, Fakultas Teknik UNS, Dr. Eko Lukwidanu STMT, dan seluruh dosen dan staf kependidikan atas segala dukungannya. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terkhusus saya sampaikan kepada Prof. Susi Susmartini atas segala jerih payahnya dalam menginisiasi jurusan Teknik Industri UNS tahun 1998. Dengan jasa beliau sehingga saya dan 22 dosen yang lainnya mempunyai ladang pengabdian sebagai dosen di program studi Teknik Industri UNS yang saat ini sudah memiliki program sarjana dan program magister teknik industri, dan insya Allah akan segera bertambah program doktor teknik industri. Terima kasih rekan-rekanku di grup riset rekayasa industri dan teknoekonomi, rekan-rekan di PUI Baterai Lithium, Prof. Agus, Prof. Nizam, dan seluruh peneliti dan pembantu peneliti, para pembantu peneliti dan mahasiswa bimbingan tesis, serta para asisten di Lab Sistem Logistik dan Bisnis UNS. Terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua saya, DRS Haji Mulyono dan almarhum Ibu Sri Wahyuni atas segala doa, didikan, perjuangan, dan dukungan kepada Ananda selama ini. Terima kasih juga kepada kakak dan adik-adikku, Mbak Tutik dan keluarga, Dek Taufik dan keluarga, serta Dek Yanti dan keluarga. Terima kasih yang tak terhingga juga saya haturkan kepada mertua Bapak Abdullah dan Ibu Sri Sarsiam atas semua doa dan dukungan selama ini. Kepada istriku Dr. Anis Marfuah SPA MKes, terima kasih atas segala cinta, keikhlasan, kesabaran, dan dukungannya. Terima kasih atas segala cinta, keikhlasan, kesabaran, dan dukungannya yang telah diberikan selama ini. Terima kasih kepada anak-anakku, Atira dan Adifa, akan segera doa dan pengertiannya selama ini. Terima kasih saya sampaikan kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan dan mengatur penyelenggaraan pengukuhan ini sehingga dapat berjalan dengan lancar, serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
Hadirin yang saya hormati, demikianlah pidato pengukuhan jabatan guru besar yang dapat saya lakukan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas semua doa, dukungan, dan bantuan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Rektor Universitas 11 Maret nomor 1265 dan 1266 garis miring UN 27 garis miring HK garis miring 2020 tentang pengangkatan Profesor Dr. Wahyudi Sutopo ST MSI sebagai anggota Senat Universitas dan anggota Senat Fakultas Teknik Universitas 11 Maret. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Universitas 11 Maret menimbang A. Bahwa dengan telah diangkatnya Saudara Dr. Wahyudi Sutopo ST MSI menjadi guru besar dalam bidang ilmu teknik industri pada Fakultas Teknik dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 41769 garis miring MPK garis miring KP garis miring 2020 tanggal 23 April 2020, maka dipandang perlu mengangkat yang bersangkutan menjadi anggota Senat Universitas dan anggota Senat Fakultas Teknik Universitas 11 Maret. B. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir A di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan mengingat dan seterusnya memutuskan Profesor Dr. Wahyudi Sutopo STMSI guru besar golongan 4A sebagai anggota Senat Universitas dan anggota Senat Fakultas Teknik Universitas 11 Maret. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mestinya. Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 15 Juli 2020, Rektor Profesor Dr. Jamal Wibowo SH MHum.